Halo everyone, welcome to Miss Holly channel. Teman-teman, dalam video kali ini, saya akan kembali membahas tentang soal teknis bahasa Inggris untuk persiapan latihan seleksi kompetensi P3K di tahap 3 nanti. Soal-soal ini saya ambil dari latihan yang ada di website Guru Belajar. Yang bagian reading comprehension ya teman-teman. Untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi tes P3K di tahap 3 nanti, langsung saja kita simak pembahasannya. Untuk soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu, what is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks tersebut? Nah, langsung saja teman-teman kita baca teksnya secara skimming terlebih dahulu. Di sini ada judulnya adalah The Spanish Armada. In May 1588, Spain was the most powerful country in the world. Nah, di sini dari paragraf pertama, kalimat pertama, kita tahu bahwa di sini nanti yang akan dibahas adalah tentang sejarah ya teman-teman, karena di sini ada tahunnya yaitu di bulan Mei 1588. Di sini King Philip II of Spain was determined to conquer England and become its king. Nah, di sini berarti ini termasuk orientation. Kemudian kita baca lagi untuk paragraf yang kedua ada at first Queen Elizabeth I ignored the rumors of a Spanish invasion. Nah, untuk yang paragraf kedua ini merupakan event ya teman-teman. Kemudian ada juga paragraf ketiga dan seterusnya. Nah, di sini karena kita tahu yang diceritakan di sini merupakan sejarah, maka langsung saja kita lihat optionnya. Yang A, optionnya adalah to tell the readers the history of Spanish invasion. Untuk option yang pertama, ini bisa jadi ya teman-teman, karena di sini tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca tentang sejarah Spanish invasion. Untuk memberitahukan kepada pembaca tentang penyerbuan di negara Spanyol. Di sini kita ambil kata kuncinya yaitu to tell, berarti di sini juga bisa ya teman-teman. Kemudian yang B, option yang B adalah to describe the history of Spanish invasion. To describe, di sini kita lihat ada kata to describe. Nah, di sini bukan merupakan descriptive text ya teman-teman. Kita tahu bahwa descriptive text menjelaskan tentang suatu deskripsi atau penjelasan tentang suatu objek. Deskripsi suatu objek bisa berupa fisik, kemudian juga personal appearance, and then selain itu bisa personality dan sebagainya. Bisa berupa hewan, kemudian manusia, tempat, dan sebagainya. Tapi kalau di sini jelas-jelas bukan merupakan descriptive text. Kemudian untuk option yang C ada to amuse the readers about the history of Spanish invasion. Di sini to amuse juga salah ya teman-teman, karena di sini tujuannya bukan untuk menghibur. Biasanya kalau untuk menghibur itu adalah naratif teks ya teman-teman. Untuk option yang terakhir ada to explain about the history of Spanish invasion. To explain di sini juga salah. Biasanya untuk suatu penjelasan digunakan untuk itu ya teman-teman, prosedur teks biasanya ya. Jadi untuk option yang betul adalah option yang A. Soal yang kedua, kita baca soalnya terlebih dahulu. What is the generic structure of paragraph 2? Nah, di sini yang ditanyakan adalah susunan kalimatnya, generic structure-nya. Tadi sudah kita baca tentang The Spanish Armada. Teks ini merupakan cerita sejarah di Spanyol ya teman-teman. Nah tadi sesuai dengan teks rekon bahwa yang pertama adalah orientation yaitu ada di paragraf 2.
Kemudian, generic structure yang kedua adalah event, dan yang ketiga adalah reorientation. Maka, untuk paragraf kedua ini termasuk event ya teman-teman. Jadi, setelah orientation merupakan event, sedangkan di sini ada beberapa paragraf, ada beberapa event ya teman-teman. Untuk yang paragraf kedua ini termasuk event yang pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Selanjutnya soal yang ketiga. Who wanted to be the King of England? Siapa yang ingin menjadi Raja Inggris? Langsung saja kita baca teksnya. In May 1588, Spain was the most powerful country in the world. King Philip II of Spain was determined to conquer England and become its king. Nah, di sini kita sudah ketemu jawabannya ya teman-teman, bahwa King Philip II of Spain was determined to conquer England and become its king. Jadi jawabannya adalah King Philip II of Spain. Jadi jawaban yang betul adalah the King of Spanish. Jawaban yang betul adalah option yang A. Soal yang keempat. What is the main idea of the last paragraph? Yang ditanyakan di sini adalah main idea dari paragraf terakhir. Langsung saja kita baca untuk paragraf yang terakhir. Kita cari ide utamanya. Once the battle began, it was obvious to the Spanish that they would be defeated. Not only did the English sailors have stronger and more powerful ships, they also made terrifying use of fire shipboats that were deliberately set ablaze and then sent in amongst the Spanish fleet. Yang artinya adalah, setelah pertempuran dimulai, sudah jelas bahwa Spanyol akan dikalahkan. Kenapa? Karena tidak hanya para pelaut Inggris yang memiliki kekuatan yang lebih dan juga kapal-kapal yang lebih kuat. Mereka juga menggunakan kapal api yang sengaja dibakar dan kemudian dikirimkan di antara armada Spanyol. Jadi kemungkinan nanti sangat mungkin sekali, dan ini sudah jelas, yang menang adalah yang Inggris. Spanyol dikalahkan oleh Inggris karena Inggris memiliki kekuatan yang lebih daripada Spanyol. Kemudian, at last the battle was over. Setelah selesai pertempurannya, a few Spanish ships escaped and eventually reached home. Beberapa kapal Spanyol melarikan diri dan sampai ke rumah, but many were sunk, and to this day some of their wrecks still lie on the seabed in the English Channel. Tetapi banyak juga kapal dari Spanyol yang tenggelam, dan beberapa bekas kapalnya, bangkai kapalnya masih berada di dasar Laut Inggris. Nah, di sini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ide utamanya adalah Inggris bisa mengalahkan Spanyol karena memiliki kekuatan yang lebih. Ya teman-teman, kita cari dulu option jawaban yang paling tepat. Ada the English troops were sunk. The English troops were sunk ini salah ya teman-teman, karena yang tenggelam itu adalah dari Spanyol, kapalnya Spanyol. Kemudian yang B, the English, ini salah ya teman-teman, saya tandai terlebih dahulu. Untuk option yang B, the English and the Spanish made an agreement. Inggris dan Spanyol membuat kesepakatan. Ini juga salah karena di akhir paragraf mereka tidak membuat kesepakatan. Kemudian yang C adalah the Spanish could defeat the English. Spanyol bisa mengalahkan Inggris. Ini salah karena yang mengalahkan bukan Spanyol, tetapi Inggris ya teman-teman.
Sedangkan ini yang terakhir, option yang D, the English could defeat the Spanish. Ini adalah jawaban yang paling betul karena yang menang itu adalah yang Inggris. Soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Masih dengan teks yang sama tentang the Spanish Armada. In May 1588, Spain was the most powerful country in the world. The word powerful is closest in meaning to. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sinonim kata powerful. Untuk soal yang seperti ini, kita tidak perlu membaca teksnya lagi. Yang kita perlukan adalah menambah kosakata kita. Sering-sering membaca teks, mendengarkan lagu, kemudian menonton video dengan menggunakan bahasa Inggris, dan sebagainya. Powerful di sini memiliki arti sangat kuat, kemudian berkuasa, dan sebagainya. Sangat kuat, berkuasa, mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Kita langsung baca optionnya. Untuk yang A adalah big. Big di sini berarti besar. Besar belum tentu berkuasa ya teman-teman. Belum tentu sangat kuat. Bisa jadi negaranya yang tempatnya yang besar, tetapi bukan sangat kuat atau berkuasa berpengaruh terhadap orang lain, terhadap negara-negara lain. Jadi option yang yang A ini salah. Kemudian ada option yang B, impressing di sini adalah mengesankan. Jika negaranya memiliki kekuasaan yang sangat kuat, maka ini tentunya mengesankan untuk orang lain ya teman-teman, untuk negara-negara lain. Jadi option yang B ini betul. Kemudian option yang C adalah influential, berpengaruh. Berpengaruh ini juga bisa jadi karena yang ditanyakan adalah powerful, sinonim dari powerful yaitu kuasa dan berkuasa dan sangat kuat. Kemudian yang ini adalah affecting. Affecting di sini berarti berdampak, bisa juga mengharukan. Ini salah ya teman-teman. Ini bukan dampak dari suatu hal. Jadi option yang dia adalah ini bukan dampak atau akibat dan sebagainya. Option yang D salah, maka option yang betul adalah antara yang B dan C. Kita analisa lagi. Untuk negara seperti Spanyol ini yang dimaksudkan di sini adalah negara yang sangat kuat dan berpengaruh. Jadi kalau negaranya kuat, berpengaruh terhadap dunia, maka dunia akan terkesan ya teman-teman. Jadi option yang paling betul adalah option yang B, yaitu sinonimnya adalah impressing. In May 1588, Spain was the most powerful country in the world. Bisa kita ganti dengan in May 1588, Spain was the most impressing country in the world, mengesankan bagi negara-negara lain di dunia. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang soal reading comprehension kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching. See ya!